Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dari program studi biologi, di sini kami memenuhi tugas PJBL kami mata kuliah biokonservasi. Di sini kami mewawancarai Bapak Nizar. Masuk ke dalam pertanyaannya aja ya Pak. Yang pertama itu kami ingin menanyakan bagaimana sih model pengelolaan kawasan konservasi menurut instansi BKSDA ini? Ya. Sebelum saya jawab, mungkin yang sudah dari para rawen, pengelolaan para rawen gimana? Nah, jadi pemodelan dari terkait konservasi itu ada banyak macam sih, mulai dari konservasi jenis satwa, keragaman tumbuhan, dan juga keragaman dari wilayah itu sendiri. Dari hewan itu sendiri banyak yang kita tangkap kemarin dari yang di konservasi, contohnya itu dari satwa yang paling dilindungi itu seperti orangutan dan juga beberapa jenis lainnya seperti landak, rusa, dan owa. Terutama itu kemarin itu emang difokuskan pada orangutan karena kemarin itu di cagar alam Pararawin sendiri terdapat 2 individu jantan dan betina dari orangutan yang masuk di kawasan cagar Pararawin. Untuk sementara jenis tumbuhan yang dikonservasi itu adalah jenis asli atau endemik asli anggrek di Pararawin itu sendiri. Kemarin itu yang paling ditekankan itu lebih ke anggrek hitam. Untuk anggrek-anggrek lain itu lebih banyak lagi di Demplot. Apalagi sekarang itu ada Demplot Persemaian yang mana tempat Demplot Persemaian itu untuk mengkonservasi benih-benih anggrek nantinya akan siap ditebarkan lagi ke alamnya. Nah, untuk konservasi kawasan tersebut sendiri seperti konservasi penjagaan keadaan ekologis dari alam itu sendiri baik dari faktor biotik maupun abiotiknya dari saya. Jadi merangkum tadi sebenarnya kalau di model pengelolaan di BKS Jakarta itu ada 3 hal. Yang pertama perlindungan, jadi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli sama kayak teman-teman ini kegiatan patroli kawasan itu menjaga kawasan dari kegiatan-kegiatan ilegal, perburuan, terus illegal logging dan lain-lain. Yang kedua itu adalah pengawetan. Pengawetan itu kita mencari atau mengetahui potensi apa yang di dalamnya. Salah satu contohnya tadi disampaikan kita masang kamera trap. Itu salah satu contoh kita melakukan inventarisasi potensi kawasan. Selain kamera trap juga melakukan survei misalnya kantan, owa-owa dan lain-lain. Yang ketiga model pengelolaannya kita pemanfaatan. Tadi disampaikan juga kalau pemanfaatan di Pararawin itu ada rumah anggrek. Di rumah anggrek itu sebagai tempat budidaya berkembang biakannya anggrek. Nah, hasil-hasil dari anggrek-anggrek itu bisa dijual belikan. Ada juga madu ya, madu di sana. Itu juga bisa menjadi pendapat tambahan bagi masyarakat di sekitar. Pertanyaan keduanya itu langkah-langkah survei potensinya itu seperti apa ya Kak? Dan metode koleksi yang digunakan itu apa? Serta berapa lama survei tersebut dilakukan? Kalau misalnya untuk kami sendiri itu misalnya mahasiswa yang itu maksudnya kamu percaya itu diperlukan waktu mungkin sekitar kalau kami kan kemarin kan magang sekitar 3 mingguan di Jakarta, enggak 2 mingguan di Jakarta. Jadi menurut saya pribadi itu masih kurang, apalagi dengan luasnya Jakarta itu sekitar 5.900-an hektar lah. Jadi itu maksudnya agak terlalu sempit lah. Jadi mungkin membutuhkan waktu misal sampai berbulan-bulan, mungkin bisa sampai berapa. Cuma untuk metodenya yang kita gunakan itu biasanya kita gunakan kayak patroli saja, patroli keliling dengan mungkin orang-orang yang ada di Jakarta atau di sawit. Mungkin sekarang nggak Pak, ini kami sebagai mahasiswa biologi ke biologi ini kan dalam memperdalam tentang konservasi. Kalau misalnya memperdalam alam ada salah satunya ya dengan kita caranya jadi kita melihat kayak wilayah kita sendiri kayak contohnya kan kita kemarin kan kami kan teman-teman magang kita kan menetapkan di dukan secara web. Jadi kita juga melakukan segala patroli, segala mungkin menerima fatwa yang ada di sana atau di pengacaran, terus kita melihat juga segala jenis anggrek karena ada di Jakarta itu adalah ada di tempat anggrek. Nah,
ikhlas dalam melaksanakan zakat, dalam melakukan patroli, dalam melakukan ya itu guys. Tapi kalau misalnya tidak kayak mau dalam itu ketika mungkin lihatlah ke alam kita sendiri, lihatlah ke alam Kalimantan. Karena di alam Kalimantan itu ada sesuatu yang juga seperti orang hutan, kakawin, paling segala macam. Kalau dari abang sendiri untuk kalian ada di bawah abang angkatan 23 ya tesnya dari untuk menarik intervensi konservasi itu sebenarnya sangat baik. Terutama konservasi itu memiliki dua pilar utama, itu perlindungan dan pelestarian. Nah dari situ kalian sudah tahu konsep perlindungan. Kan perlindungan itu supaya kita menjaga agar tetap utuh dan lestari. Nah sementara pelestarian itu bagaimana cara kita membiarkan atau membiarkan suatu benda atau makhluk hidup di kawasan dan secara aman, damai dan lestari. Nah gunanya apa? Untuk menilai memang kepunahan. Jadi biologi konservasi itu sangat menarik dipelajari, terutama prospek biologi konservasi itu sendiri sangat besar saat ini di tengah era pertambangan, sawit dan juga logging yang sangat besar saat ini di Kalimantan. Itu sangat bagus jika kalian melihat tentang apa itu biologi konservasi. Karena di biologi konservasi kalian tidak hanya mempelajari tentang hewan, tumbuhan dan lain-lain, tapi kalian juga mempelajari tentang apa itu alam, cara menjaga alam dan melestarikan alam. Itu caranya selain kita mendapatkan ilmu di ruangan kelas, di kuliahnya, jadi banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan ke lapangannya, entah kegiatan-kegiatan desa alam atau kayak mereka ini magang, PKL, atau misalnya kegiatan-kegiatan kunjungan atau kunjungan ke kawasan-kawasan. Jadi di dalamnya kita bisa langsung melihat bagaimana satwa itu di alamnya. Jadi biasanya kan kita bisa melihat cuma di buku atau di video, tapi dengan kita berkunjung ke kawasan langsung kita bisa melihat bagaimana satwa itu bisa di alam. Baik, terima kasih. Di sini atas kesediaannya dengan Bapak Nizar dan kakak-kakak PKL yang ada di BKSDA. Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan telah menyediakan meluangkan waktunya kepada kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salah. Setelah mewawancara ke pihak BKSDA, di sini saya mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara konservasi yang benar dan tanggapan pemerintah terhadap flora dan fauna khususnya ada di Kalimantan Tengah ini. Di sini juga kami diberitahu cara survei owa ataupun orang utan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Jadi setelah kami melakukan wawancara pada pihak BKSDA, saya di sini mendapatkan pembelajaran bagaimana cara konservasi yang baik dan benar. Dan juga di sini saya dapat pemahaman mengenai bagaimana cara mensurvei owa atau orang utan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Setelah melakukan wawancara dengan pihak BKSDA, saya sendiri mendapatkan pembelajaran mengenai cara konservasi, aturan, dan metode konservasi oleh pihak BKSDA. Dari wawancara juga dapat diketahui bahwa pihak BKSDA memiliki aturan-aturan tertentu dalam menindaklanjuti ketika terjadi pelanggaran. Baik, dari wawancara yang telah dilakukan dari kelompok kami kepada pihak BKSDA, saya belajar bagaimana sih model-model dari konservasi yang dilakukan dari berbagai lembaga konservasi, terkhususnya dari pihak BKSDA. Dari wawancara tersebut, saya menyadari bahwasannya konservasi itu penting dilakukan untuk keberlangsungan kehidupan kita. Dan dari wawancara ini juga, saya tahu bagaimana sih cara merawat flora dan fauna yang ada di sekitar kita.